Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hendra Rafal Fansuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri. Nah, apa sih itu industri? Nah, industri itu adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Selain itu, kegiatan ini sudah berlangsung dari zaman abad ke-18. Maka dari itu, ada transformasi yang dinamakan revolusi industri. Nah, berikut periode revolusi industri itu sendiri. Setelah kita tahu mengenai sejarah revolusi industri itu sendiri, mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya, apa penting adanya revolusi industri itu sendiri? Sebelum revolusi industri terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Nah, sedangkan setelah revolusi industri terjadi, ada peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui mekanisasi. Setelah kita mengetahui definisi tentang industri, nah selanjutnya mungkin kita akan membahas yang tak kalah pentingnya, yakni jenis industri. Nah, industri primer berfokus pada produksi barang dengan bantuan alam. Ini adalah industri berbasis alam yang membutuhkan sedikit usaha manusia, misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Industri ekstraktif mencakup pengambilan atau pengeluaran kembali barang dari tanah, udara, ataupun air. Pada umumnya, produk industri pertambangan dalam bentuk mentah dan industri digunakan dalam bidang manufaktur dan konstruksi yang digunakan untuk membuat produk jadi, misalnya pertambangan batu bara atau minyak bumi. Industri ini bergerak dalam bidang reproduksi dan pemasaran rempah-rempah nabati dan hewani tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan, misalnya pembenihan, pemeliharaan sapi, peternakan unggas, dan lain-lain. Industri konstruksi melakukan pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, jalan, dan lain-lain. Industri ini berbeda dengan industri lain karena produk industri lain dapat diproduksi di satu tempat dan dijual di tempat lain. Industri manufaktur berkaitan dengan transformasi bahan mentah menjadi produk jadi dengan bantuan mesin dan tenaga kerja. Barang jadi dapat berupa barang habis pakai atau komoditi. Misalnya, industri tekstil, kimia. Industri yang menggunakan teknologi tinggi. Orang-orang yang bekerja di perusahaan ini seringkali berkualifikasi tinggi di bidangnya. Nah, perusahaan penelitian dan pengembangan adalah bisnis yang paling umum di sektor ini. Adalah contoh industri menengah. Saat ini, sektor jasa memainkan peran penting dalam pembangunan negara, dan itulah sebabnya disebut sektor jasa. Industri utama dalam kategori ini adalah industri perhotelan, pariwisata, hiburan. Secara umum, industri kreatif adalah segala proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan seseorang atau kelompok yang nantinya dapat menghasilkan karya atau produk. Nah, industri kreatif sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu industri dan kreatif.
Kreativitas yang diciptakan oleh seorang atau kelompok selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi mereka yang membutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan jenis dari industri itu sendiri, mungkin gak ada salahnya nih saya mau jelasin sesuatu yang gak kalah penting. Nah, yaitu apa sih pengaruh media sosial di bidang industri itu sendiri. Dalam penerapannya, media sosial digunakan sebagai dua fungsi di bidang industri. Yang pertama, sebagai bidang marketing. Nah, di sini media sosial digunakan untuk memasarkan dan mendistribusikan mengenai produk mereka sendiri. Selain itu, media sosial diterapkan sebagai alat monitor atau pemantau kebutuhan konsumen. Nah, maksudnya pihak perusahaan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melihat apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri, yang nantinya sebagai bahan evaluasi untuk membuat produk selanjutnya jadi lebih baik lagi. Setelah kita mengetahui ini, ternyata media sosial memegang peranan penting di bidang industri itu sendiri. Dan kita bersyukur dengan adanya media sosial, itu akan memudahkan hidup kita untuk mencari dan berbagi informasi. Cukup sekian penjelasan saya, semoga mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton.